Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 4 November 2022. Kita awali Top News hari ini dengan aksi demo yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 atau Front Persaudaraan Islam dan juga organisasi lain yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Jumat siang tadi. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, masa pun melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Selama long march, seruan Presiden Joko Widodo untuk mundur pun terus bergema. Banyak dari mereka membawa spanduk bertuliskan Jokowi mundur. Orator dari atas mobil komando berkali-kali meneriakkan Jokowi mundur. Yang menjelaskan sudah mengirim surat ke pihak istana, namun tak juga digubris. Sebelumnya, massa berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah salat Jumat, lalu melakukan long march menuju pusat aksi di kawasan Patung Kuda. Tidak jauh dari masa aksi, anggota Laskar FPI tampak mengawal menantu Rizik Syihab, yakni Muhammad Hanif Alatas. Demo juga dilakukan oleh massa dari Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh di area parkir Gedung Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto pada Jumat pagi tadi. Salah satu tuntutannya adalah kenaikan upah minimum provinsi pada 2023 minimal berada pada angka 13%. Tanam cinta tumbuh aborsi, tanam demonstran. Kepada kawan-kawan yang baru tiba, yang berada di luar sana, diharapkan untuk bisa bergabung bersama. Massa dari Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh melakukan aksinya di area parkir gedung Kemnaker di Jalan Gatot Subroto pada Jumat pagi tadi. Terlihat mereka membawa bendera dan banner yang bertulisan tuntutan mereka. Aksi ini digelar jelang penetapan upah minimum provinsi 2023 yang juga menjadi tuntutan mereka, yaitu kenaikan UMK atau UMP pada 2023 sebesar 13%. Penyesuaian UMP 2023 ini akan ditetapkan pemerintah pada 21 November mendatang. Tuntutan kenaikan UMP sebesar 13% ini didasarkan oleh PP 78 tahun 2015, kenaikan UMP yang diperoleh dari penambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain kenaikan UMP, para buruh juga menolak PHK di tengah isu resesi global. Menurut mereka, Indonesia tidak ada resesi, serta menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, dan meminta pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Kita beralih ke daerah Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang sejak minggu kemarin dan mengakibatkan 12 kecamatan yang dilanda banjir. Total desa yang terendam banjir adalah 102 desa dari data terbaru pada Kamis pukul 3 sore kemarin. Di Kecamatan Bandar Pusaka ada 11 desa, Kecamatan Tamiang Hulu ada 5 desa, dan 1 desa terisolir. Kecamatan Sekerak 8 desa, dan Kecamatan Karangbaru 17 desa. Lalu Kecamatan Manyak Payat 1 desa, Kecamatan Seruai 9 desa, Kecamatan Kejuruan Muda 7 desa, serta Kecamatan Bendahara 22 desa, Kecamatan Rantau 8 desa, Banda Mulia 6 desa, Tenggulun 6 desa, dan Kota Kuala Impang 4 desa. Ada 63 titik posko dan jumlah keluarga yang mengungsi sebanyak 2.289 kepala keluarga. Pemkab Aceh Tamiang pun kini sudah menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjir. Untuk bantuan sudah disalurkan ke titik-titik posko pengungsian. Sementara itu dari Jawa Timur, sebuah jembatan yang berada di Jalan Raya Nasional Surabaya-Semarang, tepatnya di Desa Plausan, Kecamatan Babat, Lamongan, tiba-tiba ambles pada Jumat dini hari tadi. Jembatan tersebut tiba-tiba amblas sedalam 20 cm dan lebar 2 kali 3 meter pada Jumat dini hari tadi. Diduga karena besi penyangga jembatan tak kuat menahan beban berat di atasnya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas mengalami tersendat. Untuk arus lalu lintas di jalur nasional hingga kini masih bisa dilalui. Kendaraan roda 2 dan 4 bisa lewat di sisi jembatan yang masih baik. Sementara itu, jika nanti terjadi kepadatan arus lalu lintas, maka polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Babat, Kedumpring, dan Sugio, atau bisa juga melewati Jalan Pantura dan Dels.
Belum bisa diketahui secara pasti apakah jembatan tersebut akan dibangun ulang atau hanya diperbaiki saja. Informasi selanjutnya dari Kalimantan Barat, pemilik senjata insiden peluru nyasar Bribka Franky Marpaung akhirnya dikenakan ancaman pidana dan kode etik. Anggota Polantas itu dikenakan pasal 359 kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Namun pihak Polda Kalbar belum menetapkannya sebagai tersangka. Di Reskrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Aman Guntoro menyebutkan pihaknya sudah mengamankan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian, termasuk telah melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, dipastikan peluru tersebut berasal dari selongsong Bribka Franky dan meletus sebanyak 1 kali. Insiden ini pun sudah termasuk ke dalam pelanggaran berat karena berdasarkan SOP sudah ada tempat khusus untuk membersihkan senjata milik polisi, yaitu gudang senjata atau lapangan tembak. Bribka Franky juga terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu untuk rekan dinasnya yang berada di TKP saat kejadian hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Indonesia sudah mematikan siaran TV analog pada Kamis kemarin. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengancam akan mencabut izin siaran sejumlah stasiun televisi karena belum bermigrasi ke siaran TV digital. Sampai akhirnya hari ini, 2 November 2022, sesuai arahan pula, kita akan sama-sama bermigrasi menuju TV digital. Pasca bermigrasi ke siaran TV digital pada Kamis kemarin, keluhan pun muncul dari masyarakat yang tidak menemukan sejumlah stasiun televisi swasta di siaran TV digital. Stasiun itu adalah RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, Antv, TV One, hingga Cahaya TV. Melalui keterangannya di YouTube Kemenko Polhukam pada Kamis kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta stasiun televisi tersebut untuk patuh agar pemerintah tidak perlu mengambil langkah-langkah lebih keras. Keputusan ini juga menjadi keputusan dunia internasional lewat keputusan International Telecommunication Union pada belasan tahun lalu. Perlu saya sampaikan bahwa ESO itu adalah atas perintah undang-undang dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi ini. Nah, oleh sebab itu terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ancaman ini langsung direspon oleh MNC Group yang menyatakan 4 TV di bawah naungannya akan mematikan siaran TV analog pada Kamis 3 November pukul 24.00 waktu Indonesia Barat malam ini. Melalui siaran pers yang juga diunggah di akun Instagram @hari.tanusudibyo, MNC Group mengklaim secara hukum tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mematikan siaran TV analog. Serta satu surat pun yang terkait pencabutan izin siaran di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO ini belum diterima oleh pihak MNC. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi kenaikan tarif cukai rokok dan rokok elektronik pada tahun 2023 mendatang. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Masih bersama Top News, Sobat Milenial. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. Informasi kenaikan tarif cukai rokok tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Presiden Joko Widodo secara resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. Tak hanya kenaikan tarif cukai untuk rokok tembakau, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menaikkan tarif cukai untuk rokok elektronik dan hasil tembakau lainnya. Ia juga merincikan kenaikan tarif sebesar 10%, merupakan kenaikan berdasarkan rata-rata yang terbagi untuk kelompok golongan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek pangan. Sedangkan kenaikan cukai rokok elektronik sebesar 15% dengan 6% untuk HTPL-nya, dengan catatan kenaikan yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Untuk lebih lengkapnya, berikut kita simak informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada siang kemarin di Istana Bogor. Dalam keputusan hari ini, Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka 10% tadi akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok dari mulai sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Rata-rata 10% nanti akan ditunjukkan dengan SKM 1 dan 2 yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75, SPM 1 dan SPM 2 naik di 12 hingga 11%, sedangkan SKT 1, 2, dan 3 naik 5%. Kenaikan ini akan berlaku untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 akan diberlakukan kenaikan yang sama. Selain kenaikan dari cukai rokok atau hasil tembakau, hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15% untuk rokok elektrik dan 6% untuk HPTL. Dan ini berlaku selama setiap tahun naik 15% selama 5 tahun ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak-anak, kini Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh juru bicara Dr. Muhammad Syahril menyampaikan data terbaru terkait penyebaran yang terjadi di beberapa wilayah, serta penanganan apa saja yang telah dilakukan. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, dalam jumpa persnya. Nah, saat ini sudah ada 28 provinsi dengan 323 kasus ya. Ini posisinya, dari 28 provinsi, ada yang dirawat masih 34, yang terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian yang meninggal 190, yang sembuh, dan total adalah 323. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mempertegas update ini. Jadi, kami ingin sampaikan kasus gagal ginjal akut ini mulai meningkat itu di akhir Agustus, kemudian September, Oktober, ya. Nah, dengan kerja keras dan kerjasama dari Kementerian Kesehatan, IDAI, kemudian rumah sakit, dan profesi-profesi yang lain, termasuk epidemiologi, apoteker, dan toksikolog, itu kita berupaya keras. Nah, agar kita disampaikan ke masyarakat, penyebab gangguan ginjal akut ini banyak ya. Bisa karena infeksi, bisa karena dehidrasi, bisa karena perdarahan, penyakit lain, kongenital, atau intoksikasi.
Nah, intoksikasi atau keracunan itu bisa karena makanan, minuman, dan juga karena obat-obatan. Nah, Kementerian Kesehatan begitu kasus ini meningkat di akhir Agustus, di kemudian September itu melakukan ya, karena di awalnya kita semua masih bingung ya, karena kasus ini adalah yang belum pernah ada di Indonesia, makanya disebut atipikal ya, atau Indonesianya adalah misterius. Nah, kita harus memisahkan, memilah, memeriksa satu persatu. Investigasi melalui surveillance, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, baik itu memeriksa patogeniknya, apakah ada kemungkinan virus, bakteri, kemudian parasit, dan lain-lain. Kemudian juga kita memeriksa darah, kemudian urin, dan terakhir kita melakukan biopsi ginjal untuk memastikan. Nah, ternyata setelah sekian hari kita melakukan pemeriksaan, penelitian itu, kita mengerucut hasil dari pemeriksaan darah, kemudian urin, itu ditemukan adalah zat-zat yang selama ini kita bahas ramai, yaitu ethylene glikol dan diethylene glikol. Nah, begitupun di ginjal dilakukan biopsi, ditemukan ya ada suatu kerusakan di ginjal yang disebabkan oleh zat kimia tadi. Nah, untuk itu dengan segera kita melakukan pengumuman untuk memberikan pelarangan, yaitu di tanggal 18 Oktober ya, kita melakukan pelarangan penggunaan obat itu dengan maksud ya mengurangi pertambahan kasus ya, dan juga mengurangi jumlah kematian. Kemudian BPOM juga dengan sigap melakukan kerjasama dengan kami dan mengumumkan, merilis pada tanggal 23 Oktober zat-zat yang masih aman digunakan. Dan juga alhamdulillah pada tanggal 25 Oktober kita bisa mendatangkan obat antidotum atau antidot atau obat penawar untuk kasus-kasus keracunan ini. Dan setelah diberikan, maka terjadi perbaikan yang sangat signifikan pada pasien-pasien yang dirawat di RSCM pada saat itu, dan akhirnya didatangkanlah obat-obat tomisol ini ke kita dari Singapura, Australia maupun Jepang. Dan sudah 146 dibagikan ke daerah-daerah, ke rumah sakit, untuk digunakan rumah sakit yang sedang menangani pasien. Nah, ini satu keterangan pers kami yang penting agar beredarnya pendapat-pendapat atau informasi-informasi yang perlu kami luruskan, bahwa obat antidotum atau antidot atau penawar gagal ginjal pada anak ini namanya injeksi pomefisol ya. Itu 87% adalah hibah gratis ya. Dan tidak ada komersialisasi. Dan semuanya ditanggung oleh pemerintah di luar hibah itu, dan tidak ada yang membayar pada anak-anak yang sedang dilakukan pemberian obat pomefisol. Dan telah didistribusikan sebanyak 160 vial ke 17 rumah sakit di Indonesia dan masih punya stok 100-an ya. Kemudian kami ingin menyampaikan juga, jadi pada awal Agustus, akhir Agustus, September dan Oktober kan naik ya. Nah, tetapi setelah kita lakukan pengumuman dengan melarang penggunaan obat-obat sirup ya atau cair yang kita duga setelah melalui pemeriksaan penelitian tadi, maka penambahan kasus baru maupun angka kematian menurun dengan drastis. Artinya jauh sekali. Kalau kemarin kenaikannya bisa 75-100 pasien, tapi setelah tanggal 18 itu hanya 5, 4, dan akhirnya sampai saat ini semuanya di bawah hitungan 5 ya. Sedikit sekali. Nah, terakhir untuk menindaklanjuti pemakaian obat-obat selanjutnya, maka Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan membuat surat edaran ya tanggal 24 Oktober, di mana
Kementerian Kesehatan baru memperbolehkan 156 obat sirup ya yang aman dikonsumsi. Nah, sementara dari Badan POM mengumumkan 198. Nah, tentu saja ini perlu adanya suatu pembahasan lagi sehingga 156 obat yang sudah diedarkan, sudah diberikan edaran oleh Dirjen Yankes, inilah yang boleh digunakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, begitu pun apotek dapat menjual kembali dan daftarnya sudah ada di dalam edaran tersebut. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi bangsa Indonesia yang memiliki 5 pahlawan baru. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh di Indonesia. Hal ini pun dipilih usai berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi. Menko Polhukam Mahfud MD yang sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengumumkan akan memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh. Hal ini pun dipilih usai Presiden Joko Widodo menggelar diskusi bersama Dewan Gelar dan sejumlah jajarannya. Berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi, 5 tokoh yang akan menerima gelar pahlawan diantaranya pertama, almarhum Dr. Haji Raden Soeharto dari Jawa Tengah yang telah dinilai berjuang bersama Presiden Soekarno. Kedua, KG PAA Pakualam 8 yang merupakan Raja Pakualam dari tahun 1937 hingga 1989. Ketiga, yakni almarhum Dr. Raden Rubini Natawisasa dari Kalimantan Barat yang telah menjalani misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada masa kemerdekaan. Dan keempat akan diberikan kepada almarhum Haji Salahuddin bin Talibudin dari Maluku Utara yang dinilai telah ikut membangun Indonesia berdasar Pancasila. Serta yang terakhir akan diberikan kepada almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Jawa Barat yang merupakan salah satu anggota BPUPKI. Kita beralih ke informasi berikutnya. Usai memenangkan laga pertandingan uji coba melawan skuad Timnas Moldova pada leg pertama, sebelumnya Timnas Indonesia berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Pada laga pertama yang berlangsung di Stadion Manavgat Atatürk, Turki, skuad asuhan Sinteyong berhasil menakuk Timnas Moldova dengan skor 3-1. Meski dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U20 masih terdapat catatan selama bertanding. Hal ini pun disampaikan oleh pelatih Sinteyong saat menjalani latihan bersama anak asuhannya. Sebelumnya pada leg pertama antara Indonesia melawan Moldova, pelatih Sinteyong menilai anak didiknya sudah menuntaskan dengan baik. Terlebih sempat tertinggal pada babak pertama, namun skuad asuhannya mampu membalikkan keadaan di babak kedua. Namun menurutnya yang menjadi catatan ialah pada fokus seluruh pemain dalam penyelesaian akhir depan gawang yang perlu terus dibenahi untuk kedepannya. Nantinya laga Timnas Indonesia U20 kontra Moldova pada leg kedua akan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru
hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.